Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Romil Saputra Aditya dengan NIM A12 2025 07323 dari Program Studi Sistem Informasi Universitas Dianuswantoro. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis sistem informasi yang berjudul Analisis Sistem Informasi Laporan Keuangan Tesa Catering UMKM Catering di Kota Semarang. Tesa Catering merupakan sebuah usaha catering yang berada di Kota Semarang. Usaha ini berawal dari semangat seorang ibu sekitar 4 tahun yang lalu, kemudian berkembang dan saat ini dikelola oleh Bapak Surya Afiat Moko. Saat ini Tesa Catering telah bekerja sama dengan beberapa perusahaan sebagai penyedia konsumsi karyawan. Visi perusahaan adalah menjadi penyedia jasa catering yang terpercaya dengan kualitas makanan yang baik dan pelayanan yang konsisten. Sedangkan misinya adalah menjaga keamanan makanan, memberikan pelayanan tepat waktu, serta menjalin kerjasama jangka panjang dengan mitra perusahaan. Berikut merupakan struktur organisasi Tesa Catering. Owner bertanggung jawab terhadap seluruh keputusan perusahaan, termasuk pengelolaan anggaran dan kebijakan bisnis. Manajer operasional bertugas mengelola kegiatan operasional sehari-hari serta menyusun rekapitulasi keuangan. Head Kitchen bertanggung jawab terhadap pengelolaan stok barang bahan baku dan menjaga kualitas produksi. Sedangkan koki dan helper bertugas mengolah makanan serta menyiapkan bahan baku sebelum proses memasak. Berdasarkan hasil observasi, seluruh proses bisnis masih dilakukan secara manual. Data pesanan masih dicatat menggunakan buku oleh manajer. Pemeriksaan stok bahan baku juga dilakukan secara manual oleh Head Kitchen. Pembelian bahan baku hanya mengandalkan nota fisik, kemudian laporan keuangan disusun secara manual untuk diberikan kepada owner. Sistem seperti ini menyebabkan proses menjadi lebih lambat dan meningkatkan kemungkinan terjadinya kesalahan pencatatan. Untuk mengetahui permasalahan yang terjadi, saya menggunakan metode analisis pitches. Dari sisi performance, proses pencatatan membutuhkan waktu yang lama sehingga laporan sering terlambat. Dari sisi information, data yang dihasilkan belum akurat karena masih berpotensi terjadi human error. Dari sisi ekonomi, penggunaan kertas masih cukup banyak dan sering terjadi kelebihan stok bahan baku. Sedangkan dari sisi kontrol, keamanan data masih rendah karena semua data hanya disimpan dalam bentuk fisik sehingga sulit dilakukan proses audit. Berdasarkan permasalahan tersebut, diusulkan pembangunan sistem informasi yang memiliki beberapa fungsi utama. Yang pertama, sistem dapat mengelola data bahan baku, stok, dan data supplier. Yang kedua, sistem mampu mencatat transaksi pembelian hingga stok akan bertambah secara otomatis. Selain itu, ketika bahan baku digunakan dalam produksi, stok akan berkurang secara otomatis. Terakhir, sistem mampu menghasilkan laporan keuangan dan laporan stok secara otomatis sehingga memudahkan owner untuk mengambil keputusan. Pada tabel ini ditampilkan data-data yang akan dikelola oleh sistem. Data pertama adalah data pemesanan yang berasal dari pelanggan dan menghasilkan rekap pesanan harian sebagai dasar perencanaan produksi. Selanjutnya terdapat data bahan baku yang menghasilkan informasi stok secara real time. Kemudian data pembelian dari supplier digunakan untuk menghasilkan laporan biaya sebagai dasar penyusunan laporan keuangan. Selain itu, terdapat data penggunaan yang digunakan untuk mencatat aktivitas login sebagai bentuk pengamanan sistem. Berikut adalah konteks diagram dari sistem informasi laporan keuangan Tesa Catering. Diagram ini menggambarkan hubungan antara sistem dengan pihak-pihak yang berinteraksi langsung dengan sistem, yaitu pelanggan, supplier, manajer, dan owner. Pelanggan memberikan
data pesanan kepada sistem, supplier memberikan data pembelian bahan baku, manajer bertugas mengelola transaksi dan data operasional, sedangkan owner menerima berbagai laporan yang dihasilkan oleh sistem sebagai dasar pengambilan keputusan. Jadi, konteks diagram hanya menunjukkan gambaran umum aliran data antara sistem dan entitas luar, tanpa menjelaskan proses di dalam sistem. Selanjutnya adalah DFD level 0. Diagram ini merupakan pengembangan dari konteks diagram yang mulai memperlihatkan proses utama di dalam sistem. Pada sistem ini terdapat beberapa proses utama, yaitu pengelolaan data master, pengelolaan transaksi pembelian, pengelolaan penggunaan bahan baku, dan pembuatan laporan. Setiap proses saling terhubung dengan penyimpanan data sehingga seluruh informasi dapat tersimpan dengan baik dan nantinya dapat digunakan untuk menghasilkan laporan secara otomatis. Selanjutnya, berikut adalah DFD level 1. Jika pada DFD level 0 hanya menampilkan proses utama, maka pada level 1 setiap proses dijelaskan dengan lebih rinci. Misalnya terdapat proses pengelolaan data pengguna, data bahan baku, transaksi pembelian, transaksi penggunaan bahan baku, hingga proses pembuatan laporan. Diagram ini bertujuan agar aliran data pada setiap proses menjadi lebih jelas sehingga memudahkan dalam memahami cara kerja sistem. Selanjutnya adalah tabel relasi. Tabel relasi menunjukkan hubungan antara tabel yang ada di dalam database. Hubungan tersebut dibuat agar setiap data saling terhubung dan tidak terjadi pengulangan data yang sama. Contohnya, tabel pembelian berhubungan dengan tabel supplier dan tabel bahan baku. Sedangkan tabel penggunaan bahan baku juga terhubung dengan tabel bahan baku untuk memperbarui stok secara otomatis. Dengan adanya relasi ini, data menjadi lebih terstruktur dan mudah dikelola. Berikut adalah Entity Relationship Diagram atau ERD. ERD digunakan untuk menggambarkan struktur database yang akan digunakan pada sistem. Setiap entitas memiliki atribut dan saling berhubungan sesuai dengan kebutuhan proses bisnis Tesa Catering. Melalui ERD ini dapat diketahui bagaimana data disimpan dan bagaimana hubungan antar data sehingga sistem dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan informasi yang akurat. Selanjutnya merupakan rancangan antarmuka sistem. Pada halaman dashboard, penggunaan dapat melihat stok bahan baku yang hampir habis serta pesanan yang harus diproses pada hari tersebut. Kemudian tersedia halaman manajemen bahan baku untuk melakukan input harga maupun jumlah stok. Selain itu, terdapat dashboard laporan keuangan yang menyajikan ringkasan pemasukan dan pengeluaran secara otomatis sehingga memudahkan owner untuk atau dalam melakukan evaluasi. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi yang diusulkan mampu mengatasi berbagai permasalahan pada proses manual. Sistem ini dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi kesalahan pencatatan, mempercepat penyusunan laporan keuangan, serta memberikan informasi stok secara real-time. Dengan demikian, owner dapat mengambil keputusan bisnis dengan lebih cepat, tepat, dan akurat. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.